Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih yang sedang berada di rumah pada saat ini atau dimanapun berada. Kita kembali bertemu dalam renungan harian dari HKBP Batam Lubuk Baja. Pada hari ini, Kamis tanggal 10 Februari 2022. Sebelum kita mengawali semua aktivitas kita dalam satu hari ini, terlebih dahulu kita beribadah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Melalui kidung nyanyian, kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, sumber segala berkat dan karunia, kami puji Engkau Tuhan pada pagi hari ini yang telah memberikan kami berkat yang baru, kehidupan dan kekuatan yang baru. Untuk kami pergunakan dalam satu hari ini, untuk mengerjakan segala pekerjaan kami, agar kami selalu dalam keadaan sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu pada saat ini Tuhan, itulah yang akan menguatkan kami untuk berjalan di jalan Tuhan. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Dikatakan demikian, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, surat Tesalonika adalah surat
yang sebagian berita dituliskan di sana tentang keadaan akhir zaman. Di mana keadaan akhir zaman yaitu menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua untuk membawa kita kembali kepada kehidupan yang kekal. Menyegarkan kembali ingatan dan pengakuan iman kita tentang kedatangan hari Tuhan yang tidak dapat kita prediksi kapan, saat, dan waktunya. Tetapi kepastian yang kita pegang bahwa hari Tuhan itu saatnya akan tiba ketika Yesus datang kembali ke dunia ini. Saat kedatangan Tuhan itu bisa ketika kita masih hidup maupun setelah kita meninggal. Kedatangan hari Tuhan itu dapat menjadi suatu murka yang besar dari Tuhan. Namun hari Tuhan itu juga bisa menjadi keselamatan bagi kita. Tergantung bagaimana kita dalam mempersiapkan diri. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, Allah tidak pernah berniat untuk menetapkan kita supaya ditimpa oleh murka. Namun kedatangannya ke dalam dunia ini hanya untuk menyelamatkan. Inilah salah satu karakter dan sifat kepribadian dari Allah yang paling menonjol dan yang paling dominan, bahwa Tuhan Allah adalah pengasih, penyayang, panjang sabar, dan melimpah kasih setianya. Namun masih ada tersimpan satu sifat Allah, yaitu Dia bisa menghukum bagi umat yang tidak tunduk kepada perintahnya. Dan tidak satu orang pun yang dapat menghentikannya. Dalam nas ini, Rasul Paulus menegaskan pada kita bahwa harapan Tuhan, kita akan mendapatkan keselamatan itu, bukan murkanya. Tetapi semuanya itu kembali pada diri kita. Apakah kita mau diselamatkan atau mendapat murkanya pada saat kedatangan hari Tuhan yang dahsyat itu. Dalam perikop firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana sesungguhnya mempersiapkan diri dalam penantian kita akan datangnya hari Tuhan. Pada ayat 8 dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Artinya bahwa kita harus hidup dalam iman, dalam kasih, dan juga dalam pengharapan. Layaknya orang pada siang hari yang melakukan aktivitas, dan bukan seperti orang pada malam hari yang tidur terlelap, ataupun seperti orang yang sedang mabuk yang tidak dapat menyelamatkan dirinya ketika sesuatu terjadi tiba-tiba. Tubuh kita bisa saja lemah, kita bisa saja istirahat dalam bekerja. Kita bisa tidur, bahkan suatu saat kita juga akan kembali menjadi tanah. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa iman, kasih, dan pengharapan kita harus tetap hidup, bekerja, dan berkarya. Jangan kita biarkan iman, kasih, dan pengharapan kita itu tertidur dengan begitu saja, bahkan mati. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari,
jangan jadi terbalik. Kita ingin bekerja sampai 24 jam, itu masih kurang. Tetapi iman, kasih, dan pengharapan kita tertidur dan tidak bekerja. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini, kita mau diingatkan jangan kita dahulukan pertimbangan pikiran. Tetapi dahulukanlah iman, kasih, pengharapan untuk menjalani setiap apapun yang telah, yang sedang, dan juga yang akan terjadi. Dan kita juga harus pahami sesungguhnya iman, kasih, dan pengharapan itu tidak hanya berguna bagi penantian kita akan datangnya hari Tuhan. Tetapi itu juga berguna dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu adalah pemberian Allah yang akan kita gunakan dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Dan juga untuk kehidupan kekal bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa Tuhan kami, dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang telah mengisi kehidupan kami. Terlebih pada hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan kami agar kami beroleh hidup di dalam iman, kasih, dan pengharapan kami, supaya kami tidak terlelap, tetapi kami tetap siaga dan siap sedia. Terlebih Tuhan, ketika hari Tuhan itu tiba, kami boleh bersuka cita. Untuk itu Bapa, pada hari ini sertailah kami dimanapun kami berada. Jauhkan kami dari segala macam pencobaan, mara bahaya, sehingga segala kegiatan kami boleh berlangsung dengan baik. Dan juga berkati setiap keluarga jemaat-Mu, dimanapun mereka berada pada saat ini, kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu menaungi kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Kristus, kami tetap menghimbau dari gereja ini supaya kita tetap setia dalam mematuhi protokol kesehatan, supaya kita terhindar dari virus COVID-19 ini, terlebih dengan adanya varian baru Omikron, supaya kita semuanya dalam keadaan sehat dan dapat melakukan segala aktivitas kita dengan baik dan tidak kurang sesuatu apapun. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.